قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita puji dan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang bertakwa. Karena itu kami wasiatkan melalui majelis ta'lim yang semoga kita mohon kepada Allah
bitanzil, dan mengamalkan dirkan yang menjadi bagiannya di dunia. Karena betapapun besarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan dunia kepada seseorang, pada hakikatnya belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kenikmatan surgawi. Kemudian al-isti'dad liyaumir rahil. Takwa itu persiapan diri untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Yaitu perjalanan yang dimulai setelah kita menemui kematian kita masing-masing. Qarib minal huzn. Ketakwaan itu dekat dengan rasa sedih. At-taqwa qarib minal buka. Ketakwaan dengan banyak menangis. Yaitu menangisi kesalahan-kesalahan kita. Menangisi dosa-dosa kita. Menyesal atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan atau kemaksiatan yang sama. Ini takwa. Dan insya Allah tokoh ulama yang akan kita bahas malam ini sangat erat dikenal dengan kathratul buka. Ulama yang banyak menangis. Dialah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa setelah memuji Allah, kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar tetap mencurahkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata para ulama, sayyidut tabi'in thalathah. Yang menjadi penghulu para tabi'in itu minimal ada 3. Secara internasional, secara kelas dunia. Fil Madinah, Sa'id bin al-Musayyab. Penghulu para tabi'in di Madinah adalah beliau Sa'id bin al-Musayyab, dan profilnya atau biografinya sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Walillahil hamd. Sayyidut tabi'in fil Kufah Uwais al-Qarani. Pemimpin para tabi'in di Kufah. Kufah adalah salah satu kota di Irak. Adalah Uwais al-Qarani. Dan profil beliau atau biografinya sudah kita bahas juga di pertemuan yang kedua. Beliau menjadi penghulu para tabi'in berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidut tabi'in rajul yuqalu lahu Uwais wa huwa min Qaran. Nabi yang bersabda, sebaik-baik para tabi'in itu adalah seorang yang namanya Uwais. Dia berasal dari Qaran. Makanya disebut Uwais al-Qarani. Walillahil hamd. Wa sayyidut tabi'in fil Basrah Al-Hasan al-Basri. Pemimpin para tabi'in di kota Basrah adalah Al-Hasan al-Basri rahimahullah, yang malam ini insyaallah akan kita kupas sedikit biografi profil beliau rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Nama beliau Al-Hasan bin Yasar. Bapaknya namanya Yasar. Yasar ini budak dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Al-Ansari. Budak dari seorang sahabat besar dari Ansar yang menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang paling besar jasanya untuk kita umat Islam dalam hal Al-Quran. Beliaulah yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh untuk mengumpulkan Al-Quran agar disatukan dalam satu mushaf, satu buku. Yasar, bapaknya Al-Hasan Al-Basri adalah budak. Oleh karenanya di muqaddimah kami mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Menukil firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah yang paling bertakwa. Anak budak bukanlah penghalang untuk menjadi seorang ulama besar. Inilah kemuliaan Islam. Melalui kajian-kajian seperti ini kita ingin menampilkan betapa indahnya Islam. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, status sosial. Hasan Al-Basri keturunan budak. Kemudian dimerdekakan, ya, lalu menikah dengan seorang hamba sahaya juga yang bernama Khairah, ibunya Al-Hasan Al-Basri, yang menjadi budak dari Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai ibunda orang-orang yang beriman, ibu kita semua. Jadi ibunya Al-Hasan ini budaknya Ummu Salamah. Al-Hasan Al-Basri lahir dari sepasang manusia yang pernah mengalami rasanya menjadi budak. Tetapi tidaklah menyebabkan kemudian anak-anak keturunannya terhalang untuk menjadi ulama besar, menjadi sayyidut tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri. Dalam bahasa Arab, yang menjadi ahli bahasa Arab terkenal namanya Sibawayh. Sibawayh ini orang Ajam yang kemudian mempelajari bahasa Arab lalu menjadi ahli bahasa Arab. Imam Bukhari berasal dari wilayah yang notabene adalah Ajam, non Arab, dari daerah Bukhara, Afghanistan sekarang, sekitar itu. Tapi tidak menjadi penghalang Imam Bukhari akhirnya menjadi Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya para ahli hadis. Kitab sahihnya merupakan kitab tersahih setelah Al-Quran Al-Karim. Asalnya non-Arab. Inilah keindahan dan keutamaan Islam. Man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Tidak pandang apakah dia berasal dari kaum yang status sosialnya rendah. Dalam kesehariannya mengerjakan amal saleh, insya Allah akan menjadi orang saleh. Karena dia lahir
bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, lahir pada tahun 21 Hijriyah. Hasan al-Basri lahir pada tahun 21 Hijriyah. Jelas tidak bertemu dengan Nabi. Nabi wafat tahun 11 Hijriyah. 11 tahun atau 10 tahun setelah Nabi wafat. Lahirlah Al-Hasan al-Basri, yaitu di 2 tahun terakhir sebelum berakhirnya kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di masa-masa akhir kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga tidak bertemu dan belajar dengan Umar. Namun Umar sempat mendoakan Al-Hasan al-Basri ketika masih bayi. Umur 1,5 tahun, 2 tahun begitu. Karena Ummu Salamah yang menjadi tuan atau majikan dari ibunya Al-Hasan al-Basri yang statusnya adalah budak. Itu ketika budaknya disuruh untuk mengerjakan sesuatu urusan, maka anaknya dititipkan kepada tuan atau majikannya, yaitu Ummu Salamah. Al-Hasan al-Basri karena haus, anak bayi, menangis, maka disusui oleh Ummu Salamah. Kata para ulama, itulah hikmah atau sebabnya, rahasianya, kenapa Al-Hasan al-Basri dari mulutnya keluar kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Jadi beliau Al-Hasan al-Basri ini ulama yang terkenal dengan kata-kata bijaknya. Salah satu sebabnya adalah keberkahan dari ibu susunya yang tidak lain adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, Ummu Salamah sering membawa Al-Hasan al-Basri kepada para sahabat yang lain. Kemudian para sahabat yang lain itu mendoakan Al-Hasan al-Basri, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mendoakan Al-Hasan al-Basri padahal waktu itu masih kecil, masih bayi. Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Ini doa Umar bin Khattab. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih terhadap agama ini. Jadikan dia sebagai ulama untuk agama ini, dan buatlah orang-orang mencintai dia. Doa orang saleh sekelas Umar bin Khattab. Bahkan Umar disebut-sebut sebagai salah seorang yang dikategorikan sebagai al-mulhamin, orang-orang yang diberi ilham. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, kalau seandainya ada nabi sesudahku, maka orang yang pantas untuk menjadi nabi itu Umar bin Khattab. Karena keinginan Umar, hampir setiap keinginan Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah pemindahan batu yang menjadi bekas pijakannya Nabi Ibrahim, itu kan akhirnya dijauhkan dari Ka'bah karena berakibat mengganggu orang yang sedang tawaf. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian akhirnya disetujui oleh Nabi SAW, dipindahkan. Sehingga orang yang mau sholat tidak menjadi penghalang orang yang melakukan tawaf. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan teratur, nyaman. Habis tawaf, kemudian sholatnya yang di depan makam Ibrahim, atau dijadikan makam Ibrahim itu antara kita dengan Ka'bah.
itu akhirnya tidak mengganggu proses tawaf. Salah satunya adalah ide dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi keberkahan doa dari para sahabat, kemudian disusui oleh Ummu Salamah, maka pantas Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjadi ulama terhebat di Basrah, khususnya menjadi ulama yang diikuti oleh kaum muslimin dan diakui kehebatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau Al-Hasan Al-Basri awal kehidupannya atau lahirnya itu di Madinah. Lahirnya di Madinah. Lalu kenapa namanya Al-Hasan Al-Basri? Al-Basri ini nisbat kepada kota Basrah. Nisbat kepada kota Basrah. Karena akhir hidup beliau habiskan di kota Basrah. Jadi awal kehidupannya dilahirkan di Madinah. Di akhir masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Lalu pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan beliau persis mengikuti tragedi yang sangat dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin, yaitu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa Utsman bin Affan tahun 35 Hijriah. Tahun 35 Hijriah. Berarti pada saat itu umur Al-Hasan Al-Basri berapa tahun? Jamaah? 14 tahun. Ahsan. Berarti masih remaja. Ketika peristiwa berdarah terjadi di kota Madinah, di mana pemimpin kaum muslimin Utsman bin Affan dibunuh secara beramai-ramai oleh rakyatnya sendiri. Jadi Al-Hasan Al-Basri menjadi saksi hidup melihat peristiwa yang sangat mengenaskan itu pada saat umurnya 14 tahun. Akhirnya karena fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, itu kan tidak berhenti fitnah. Di masa Ali bin Abi Thalib lebih banyak lagi fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Fitnah yang kami maksud di sini adalah pertumpahan darah, peperangan saudara antara kaum muslimin sendiri. Yang dipicu oleh kaum-kaum yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Al-Hasan Al-Basri pada tahun 37 Hijriah, 2 tahun setelah kejadian tersebut, pindah ke kota Basrah. Kemudian beliau menghabiskan waktunya untuk belajar kepada para ulama di kota Basrah. Ulama dari kalangan sahabat. Di antara yang terkenal adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an. Pelayan Nabi selama 10 tahun. Ini guru besarnya Al-Hasan Al-Basri. Di samping sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan juga termasuk gurunya. Kenapa? Karena dia mendengar majelisnya Utsman bin Affan, khutbah Jumatnya Utsman bin Affan. Dia ikuti terus. Jadi meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan. Jadi sudah tidak diragukan lagi kompetensi, kapasitas keilmuan dari seorang Al-Hasan Al-Basri, gurunya para sahabat besar.
Aisyah radhiyallahu anha mengomentari, lamma sami'athu yatakallam, pada saat ibu kita Aisyah mendengar Al-Hasan Al-Basri itu berceramah, mengajarkan ilmu kepada manusia, beliau berkomentar, Aisyah berkomentar, man hadzal ladzi yatakallam bi kalamis siddiqin? Siapa orangnya ini yang berbicara dengan pembicaraan orang-orang siddiq? Ini adalah salah satu bentuk rekomendasi dari sahabiat besar seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan masih banyak pujian dari para ulama yang lain, baik dari kalangan sahabat sendiri, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik sebagai gurunya saja memuji. Ketika ada yang bertanya di Basrah kepada Anas bin Malik mengatakan, Is'al maulana. Subhanallah. Tanyalah kepada mantan budak kami. Maula menurut istilah orang-orang Arab itu mantan budak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik, pemimpin kami. Karena maula itu bisa bermakna ganda. Maulana itu bisa diartikan pemimpin kami, pemimpin kita, dan juga bisa bermakna yang dimaksudkan adalah budak kami, mantan budak kami, bekas budak kami. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kita akan membawakan beberapa perkataan dari ulama yang kita angkat profil dan biografinya, agar menjadi pelajaran bagi kita, kemudian harapannya bisa membekas dalam kehidupan kita, membawa efek yang positif, membawa pencerahan kepada kita semua. Al-Hasan Al-Basri, seperti yang kami sampaikan di awal, terkenal dengan kata-kata mutiaranya. Terkenal dengan kata-kata bijaknya. Di antara kata-kata mutiara Al-Hasan Al-Basri, dan kami pilih mutiara hikmah dari Al-Hasan Al-Basri yang terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Beliau mengatakan, man nafasaka fi dinik fanafishu. Barang siapa yang berlomba denganmu dalam masalah agama, maka ikutilah perlombaan itu. Jadi kalau ada yang ngajak berlomba dalam rangka untuk kebahagiaan akhirat, ayo berlomba. Tetapi waman nafasaka fid dunya fa'alqiha fi nahri. Namun jika ada orang yang mengajak engkau berlomba untuk kebahagiaan dunia, maka campakkanlah, lemparkanlah dunia itu ke lehernya. Artinya, beliau mengajak untuk zuhud. Dan memang seharusnya sikap seorang muslim seperti ini. Lebih mementingkan dan mengutamakan kebahagiaan di akhirat daripada kebahagiaan di dunia. Berlombalah untuk akhiratmu, tetapi santai saja dalam masalah duniamu. Ini yang dimaksud dengan zuhud. Maka sangat heran sekali orang yang berlomba-lomba dalam masalah dunia,
Padahal dunia ini akan dia tinggalkan. Dunia ini hanya sementara jika diumpamakan atau dibandingkan dengan satu hari di sisi Allah yang setara dengan 1000 tahun. Maka kalau umur rata-rata kita 60-an tahun, berarti rata-rata kehidupan kita ini hanya 1,5 jam. Hanya 1,5 jam. Makanya dalam banyak ayat, kehidupan dunia ini sa'ah. Asyiyatan au duhaha. Subhanallah. Hanya sebentar, sekejap. Sa'ah, 1 jam. Sa'ah itu kan bahasa Arab yang artinya 1 jam. 1,5 jam kalau umurnya 60-an. 60 tahun. Hanya 1,5 jam. Kita rela mati-matian, banting tulang, pergi pagi pulang petang. Tinggalkan anak istri. Ketika kita berangkat, anak tidur. Kita pulang, anak juga masih tidur. Bukan masih tidur ya, tidur lagi. Sudah tidur. Bukan masih tidur, sudah tidur. Segitunya kita terhadap dunia untuk kebahagiaan dunia. Kenapa untuk kebahagiaan akhirat yang jelas-jelas nyata akan kita hadapi dan akan kembali ke sana? Sekarang ini kan kita sedang melakukan perjalanan. Kita melakukan perjalanan, dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Kira-kira kalau hanya singgah sebentar, apakah kita berangan-angan untuk membuat istana yang megah, bangunan yang sangat-sangat kokoh, kalau cuma sebagai tempat persinggahan? Palingnya cuma gubuk reot, nggak masalah lah. Seadanya saja di dunia ini, nggak perlu ngoyo, kata orang-orang. Makanya tadi salah satu unsur dari ketakwaan menurut definisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, war-ridha bil qalil. Udah nggak usah lihat tetangga, nggak usah lihat orang lain. Syukuri apa yang Allah berikan untuk kita, bagian kita di dunia itu sudah diatur oleh Allah. Yang kita sebut dengan rezeki. Kalau memang rezeki kita pasti akan kita dapatkan. Seperti kemarin saya mendapatkan kisah atau ada yang bercerita. Ada seorang koma selama, saya lupa apakah dia mengatakan 4 bulan. Jadi berbulan-bulan koma, lalu ketika siuman minta es krim. Setelah minum es krim atau makan es krim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini seakan-akan rezekinya yang terakhir itu ya es krim tadi. Kalau memang rezekinya pasti akan dia dapatkan. Nggak ada istilahnya, ada yang rebut rezeki saya. Dari mana kita tahu? Apakah ilmu gaib sedang dibuka kepada kita sehingga kita mengatakan rezeki saya yang seharusnya untuk saya diambil oleh orang lain? Ini namanya mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Hati-hati. Gak ada istilahnya rezeki saya diambil orang lain. Tapi yakinlah itu bukan rezeki kita. Insya Allah ada rezeki yang lain. Optimis. Kalau kita berprinsip seperti itu, maka tidak ada lagi hasad. Lihat tetangga beli mobil baru, nggak perlu kita tandingi dengan mobil yang lebih baru, yang lebih bagus. Ini nasihat Al-Hasan Al-Basri tentang ilmu dan zuhud. Kemudian di antara perkataan beliau, dan ini lebih dikhususkan kepada ulama, ahli ilmu, para dai, ustadz, kiai. Apa kata beliau Al-Hasan Al-Basri? Wallahi lau zahadtum fima indahum, demi Allah, kalau seandainya kalian bersikap zuhud terhadap harta yang dimiliki oleh para penguasa, jadi indahum mereka di sini adalah para penguasa.
Karena penguasa di zaman Al-Hasan Al-Basri, nanti kita akan sedikit setelah adzan kumandangkan akan membahas tinjauan politis ya di masa hidupnya Al-Hasan Al-Basri, seperti apa keadaan politik negara pada waktu itu. Beliau mengatakan, kalau seandainya kalian bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh penguasa, oleh mereka, la raghibu fima indakum, maka manusia akan berlomba-lomba untuk menimba ilmu dari kalian. Makanya para ulama dinasihati oleh Al-Hasan Al-Basri, jangan menjilat penguasa. Jangan menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan bagian dunia. Ini berat. Sekarang beliau sedang mengajarkan keikhlasan. Walakinnakum, akan tetapi faktanya, kata beliau, kalian raghibtum fima indahum. Kalian sangat suka, kalian termotivasi untuk mendapatkan dunia yang dikuasai oleh para pemimpin itu. Fazahadu fima indakum, maka orang-orang pun akan bersikap zuhud terhadap ilmu yang kalian miliki. Tidak menghargai ilmu para ulama. Kenapa para ulama tidak dihargai ilmunya? Karena para ulamanya, ini mohon maaf secara umum, para ulamanya berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian dari dunia yang dimiliki oleh anak-anak dunia. Maka pantas kalau ilmunya tidak memiliki haibah, kewibawaan. Makanya di sana ada ulama karismatik. Ulama yang ketika kita melihatnya saja, kita nggak sanggup memandang wajahnya. Karena matanya yang tajam. Penuh dengan keilmuan. Bukan tajam karena yang lain ya. Insya Allah setelah kita mendengarkan azan, waktu azan sudah datang. Muadzin, tafadhal. Ja'a muadzin. Nah, kita break sebentar. Ba'dal azan nuwasil biiznillah.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Antara perkataan Al-Hasan Al-Basri yang lainnya, yaitu tentang menangis, tentang kesedihan. Beliau terkenal dengan ulama yang sering menangis. Ketika seorang muridnya Hamzah Al-A'ma bertemu beliau, atau pada suatu hari dia bercerita, kuntu adkhulu ala Al-Hasan. Jadi saya sering, kata Hamzah Al-A'ma ini, saya sering masuk menemui Al-Hasan ke rumahnya, wa huwa yabki, dan aku mendapatinya dalam keadaan menangis. Wa rubbama ji'tuhu wa huwa yusalli. Kadang-kadang ketika aku datang ke rumahnya, aku mendapatinya dalam keadaan sedang sholat. Fa asma'a buka'ahu atau fa asma'u buka'ahu. Aku mendengar tangisannya. Jadi dalam sholat menangis, di luar sholat juga menangis. Faqultu lahu yauman, akhirnya beliau bertanya kepada gurunya Al-Hasan Al-Basri, innaka tukthirul buka, sungguhnya engkau terlalu banyak menangis. Faqala ya bunai, maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, wahai anakku, madza yasna'ul mu'min idza lam yabki? Lalu apa yang dilakukan oleh seorang mukmin kalau dia tidak menangis? Artinya seorang Al-Hasan Al-Basri menganggap pekerjaan yang paling banyak yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin adalah menangis. Bukan malah memperbanyak tawa. Karena memperbanyak tawa bisa mengeraskan hati. Sedangkan memperbanyak tangisan atau menangis akan melembutkan hati. Ya bunai, wahai anakku, innal buka'a da'in ilar rahmah. Sesungguhnya tangisan itu lebih bisa berpeluang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, menasihati, fa in istata'ta an takuna umruk bakian faf'al. Kalau engkau mampu sepanjang umurmu, sepanjang hidupmu, engkau selalu menangis, maka lakukan. Tapi kan orang nggak mampu untuk menangis terus. Habis air mata ganti dengan darah. Gak mampu. Makanya maksimalkan. La'allahu ta'ala an yarhamak. Mudah-mudahan dengan tangisanmu tersebut Allah merahmatimu. Mana adalah Hasan? Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, balaghana annal bakiya, sampai kepada kami riwayatnya bahwa seorang yang menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah,
La taqturu dumu'uhu qatratan, tidaklah air matanya menetes satu tetes, hatta tu'taqa raqabatuhu minan nar, melainkan dengan satu tetes air mata, setiap tetesnya itu akan menyebabkan dia terbebaskan dari api neraka. Jadi syaratnya menangis karena takut kepada Allah. Kalau kita menangisi kemaksiatan kita, kezaliman kita, diamanahi sesuatu, khianat. Ini kan zalim. Ditugasi untuk memakmurkan, malah memakmurkan orang lain maksudnya. Malah memakmurkan diri sendiri. Tidak memikirkan kepentingan orang lain. Padahal amanahnya orang lain. Ini zalim. Tangisi kezaliman kita, kesalahan-kesalahan kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk merahmati kita. Siapa sih orangnya yang tidak pernah melakukan kezaliman? Hatta sahabat saja, ketika turun ayat tentang orang-orang yang mendapatkan keamanan itu adalah orang-orang yang bersih dari kezaliman. Maka mereka merasa berat dengan ayat itu. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, menafsirkan yang dimaksudkan dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Baru kemudian mereka menjadi ringan. Karena mereka pun para sahabat merasa berbuat zalim, minimal terhadap diri sendiri. Kami katakan termasuk kezaliman terhadap diri sendiri ketika ada dua hal yang sama-sama maslahat manfaat untuk diri kita, namun yang satu lebih banyak, lebih besar maslahatnya daripada yang lain, kita milih yang lebih kecil maslahatnya. Ini zalim sama diri sendiri. Kita mampu untuk berbuat sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Lalu kemudian malah kita milih yang lebih kecil maslahatnya untuk diri kita. Ini zalim. Termasuk. Karena seharusnya kalau dua hal, maslahatnya yang satu lebih besar daripada yang lain, seharusnya demi untuk kepentingan kita, kita pilih yang maslahatnya lebih besar. Kenapa kita pilih yang lebih sedikit maslahatnya? Zalim terhadap diri sendiri. Kalau tanpa alasan, tanpa uzur. Kemudian seperti yang kami janjikan, ditinjau dari segi politik kenegaraan pada waktu masa Al-Hasan Al-Basri. Beliau hidup di dua dinasti, di dua rezim. Dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Namun sikap beliau terhadap pemimpin atau penguasa, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Ketika terjadi fitnah, peperangan saudara karena merebut atau perebutan kekuasaan, beliau menghindar. Beliau tidak pro ke sana atau pro ke sini. Beliau lebih memilih untuk terhindar dari fitnah tersebut. Baik yang terjadi di Bani Umayyah maupun di Bani Abbasiyah. Begitu seharusnya sikap seorang ulama. Jauh dari pertikaian politik, jauh dari kepentingan kekuasaan. Penguasa, pemimpin harus dinasihati oleh para ulama. Bagaimana insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ini sepertinya kisah Al-Hasan Al-Basri atau biografinya nggak cukup cuma satu pertemuan. Yaitu tentang kisahnya beliau bersama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sangat menarik untuk dibahas, baik dari sisi sanad maupun matannya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah, semoga Allah memanjangkan umur kita semua,
memberikan keberkahan dan memasukkan serta menggolongkan kita bersama para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah wafat pada tahun 110 Hijriyah. Lahir 21, wafat 110. Berarti berapa umurnya, Pak? 89-90 tahun. Kurang lebih 90 tahun. Wafat di Basrah, dikuburkan di sana, dan sudah tidak perlu kita tanyakan lagi bagaimana keadaan ketika diusung jenazahnya di Basrah. Basrah itu lautan manusia ketika hari wafatnya, yaitu di hari Jumat, tepat tanggal 1 Rajab tahun 110 Hijriyah. 110 berarti Imam Syafi'i belum lahir. Imam Syafi'i lahir 150. Mudah-mudahan kita semua, mari kita mohon kepada Allah di saat-saat waktu mustajab doa antara azan dan iqamah. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, dan yang paling afdal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para siddiq, yang paling afdal adalah Abu Bakar, bersama para syuhada, yang paling afdal adalah Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya, dan bersama orang-orang soleh, yang paling afdal adalah para sahabat Nabi semuanya, dan para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita tetap istiqomah berada di atas barisan mereka, walaupun yang mengikuti mereka hanya segelintir orang saja. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.